silakan dulu Bapak Ibu semuanya. Kayaknya enak saya buka kali ya. Aman-aman aja kan. Baik, yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada segenap jemaat Elohim Ministry di tempat ini. Saya minta maaf yang pertama karena mungkin kalau Bapak Ibu lihat saya nggak terlalu rapi. Baju saya keluarkan. Itu karena memang sejak 2020 di belakang saya atau di punggung saya ada kurang sarafnya kejepit. Dan sejak itu pandemi, jadi kita nggak bisa treatment, saya nggak bisa ngapa-ngapain juga. 2020 3 bulanan yang lalu baru mulai saya nggak bisa bangun pagi-pagi, benar-benar nggak bergerak. Kemudian saya ke kamar mandi pun saya kencing dalam artian kata benar-benar nggak bisa bergerak. Istri saya mau nolongin mau masuk ke kamar mandi nggak bisa, karena saya ada di pintu dan saya tahan pintu itu saya pegang. Tapi kalau sampai saat ini saya masih ada, makanya tadi pada waktu kemarin pun waktu kami berjalan ke Jakarta dengan Pak Hendra kembali saat ini, saya nanya Pak berapa menit saya dikasih waktu untuk pelayanan treatment. 30 menit kok nggak nyampe sih Pak. Karena dulu kalau sudah 20 menit saya punya kaki sebelah kiri itu kebas, dia nggak bisa rasa. Tapi sudah beberapa mulai treatment di 3 bulan ini sudah boleh, sudah bisa 20 menit dan 30 menit. Tapi saya akan pakai 30 menit karena keterbatasan waktu juga. Dan mungkin Pak Hendra juga masih ingat waktu kami berdua ditabiskan menjadi pelayan SAP kayak Pak Sam itu menjaga saya di belakang waktu Pak Robert bilang berlutut. Jadi waktu saya berlutut itu susah. Pak Hendra ada di samping saya mau nolong juga nggak bisa, sama-sama disuruh berlutut. Pak Sam jaga saya di belakang. Pak Samuel kemarin buat firman di sini. Saya akhirnya cari tempat yang speakernya di Immanuel cukup besar, jadi bisa saya pakai untuk tahan itu. Tapi kalau saya sampai saat ini ada, artinya Tuhan mau menyatakan bahwa memang dia ada dalam kehidupan saya. Dan kalau dia memakai kita, dia kasih masuk kita di dalam satu suasana yang menurut kita nggak bisa. Tapi pada saat kita mau menjalankan itu, disitulah sebenarnya dia mau menyatakan dan mau memperlihatkan bahwa akulah Tuhan. Dan sakit pun itu, saya tidak bilang sama Pak Sam, saya datang sama Pak Sam, saya minta maaf karena saya ada kondisi seperti ini, jadi tolong kurangin jatah pelayanan saya. Saya tidak, sampai detik ini saya tidak pernah bilang sama Pak Sam, dan bahkan ditambahkan untuk ngurusin SAP bersama dengan Pak Hendra. Tapi disitulah dia nyatakan kebesarannya. Nah ini yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama-tama tadi saya sampaikan terima kasih kepada jemaat Elohim Ministry, dan yang kedua saya terima kasih buat Pak Gembala Hendra dengan Ibu dan majelis tambah Tuhan yang ada di Elohim Ministry. Yang ketiga, karena di sini ada 2 pengajar SAP, ada Pak Hendra, ada Bu Cindy. Pak Hendra yang menetik, saya tidak bisa hindarkan Pak Hendra, karena yang menetik mau PL mau PB semuanya ada yang menetik. Kalau Ibu Cindy saya coba geser dulu sedikit, karena Ibu Cindy ngajarnya adalah pengetahuan PB. Karena pagi hari ini kita akan membahas tentang PL gitu. Saya geser dulu, daripada saya lawan 2, mendingan saya lawan 1 lawan 1 gitu. Jadi dari timbang. Baik, kita akan masuk dalam bacaan kita akan buka di dalam Keluaran 10 ayat 1 dan 2. Keluaran 10 ayat 1 dan 2 sudah tampilkan. Baik, saya akan bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras. Perhatikan baik-baik di situ, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka. Yang kedua, dan
supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa aku Tuhan. Ada 3 poin yang akan kita bahas di sini. Pada saat dia memilih Musa, kita akan lihat nanti ayat-ayat sebelum sampai ayat ini ada. Pada saat dia memilih Musa, berapa banyak alasan yang dibuat oleh Musa. Kalau kita lihat di dalam Keluaran 3 ayat 11 dikatakan, siapa itu ini Tuhan? Pada saat gereja memanggil kita, terkadang kita bilang, siapa saya? Saya nggak bisa. Keluaran 4 ayat 1 dikatakan, apa yang harus kujawab? Bagaimana jika mereka bertanya kepadaku pada saat Musa ingin berhadapan dengan bangsanya sendiri? Ini juga yang selalu menjadi alasan bagi kita untuk melayani dia, untuk pada saat Tuhan memanggil kita. Yang ketiga, aku tidak pandai bicara, kata Musa. Banyak di antara kita yang pada saat gereja memanggil, Tuhan memanggil, berapa banyak alasan yang kita sudah siapkan. Jangan saya Tuhan, pakai orang lain saja yang patut untuk melakukan apa yang engkau inginkan. 4 alasan, sebenarnya 5 kita pecah itu tadi. Pada saat dia berbicara kepada memberitahukan kepada Allah, pada saat dia berhadapan dengan bangsanya. Tetapi apa yang kita baca pagi hari ini, apa yang Allah ingin sampaikan kepada Musa, apa yang Allah ingin perlihatkan kepada Musa. Jadi yang pertama Allah mau apa yang Allah mau sampaikan kepada Musa, apa yang Allah mau sampaikan kepada kita, apa yang Allah mau perlihatkan kepada kita pada saat kita dipanggil untuk ini. Dan yang ketiga, setelah kita melihat yang harus kita lakukan, ceritakan kepada anak cucu. Nah, 3 poin yang kita pelajari dan kita baca di dalam ayat tersebut. Kita akan lihat terlebih dahulu apa yang Allah ingin tunjukkan. Kalau kita melihat sejarahnya sampai, kalau kita baca Keluaran 10 itu adalah tulah ke-8. Kita belum bicara tulah ke-9 dan tulah ke-10. Tapi pada saat tulah ke-8, Allah mau menyatakan pada Musa, dia mau menyatakan kebesarannya, dia mau memperlihatkan bahwa dia adalah Allah besar. Bagaimana dia mempermain-mainkan orang Mesir. Kalau kita lihat tulah pertama, orang Mesir mencoba untuk membuat apa yang Musa lakukan. Mereka bisa berubah air menjadi garam. Tulah yang kedua, mereka bisa melakukan apa yang Musa lakukan. Pada saat tulah yang ketiga, mulai mereka menyatakan bahwa mereka tidak percaya. Bahkan ahli-ahli ujung, ahli-ahli Jambi, ahli-ahli Mesir mengatakan kepada Firaun, Allah mereka adalah Allah yang berkuasa, Allah semesta. Itu yang ingin disampaikan, itu yang ingin ditunjukkan Allah kepada Musa pada saat itu. Lalu tulah keempat, tulah kelima, yang ingin Allah nyatakan, aku memisahkan umatku dari Mesir. Tulah keempat, tulah kelima, Allah pisahkan umat. Yang ketiga yang kita lihat, bahwa Allah menunjukkan kekuatannya, kekuasaannya kepada bukan hanya orang Mesir. Dia memperlihatkan kuasa dan kebesaran kekuatannya, tetapi dia juga menyatakan kepada Musa, kau sudah lihat apa yang aku lakukan di Mesir. Sekarang yang harus kamu lakukan, kasih tahu anak
jujur. Seberapa banyak dari kita pada saat Allah memanggil kita, alasan yang kita share. 2009 yang lalu waktu Tuhan panggil saya masih punya alasan. Tuhan, anak saya masih kecil-kecil. 2009 anak saya yang paling besar itu berarti baru 7 tahun SD. Kemudian adiknya dia belum sekolah, TK ya, TK, dan yang kecil dia belum. Maka saya bilang sama Tuhan, Tuhan kasih saya kesempatan lagi. Waktu itu posisi saya di satu organisasi atau perusahaan sudah berada di posisi general manager. Perusahaan mempercayakan kepada saya ada 3 mall, kemudian ada 3 tambang. Dan saya berdoa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya minta waktu karena anak saya masih kecil. Tuhan bilang, oke, kasih saya izin untuk naik 1 level lagi. Oke. Pada saat saya naik 1 level lagi, Tuhan izinkan saya untuk menduduki jabatan vice president di dalam multinational company. Saya lupa. Pada saat itu dengan jabatan saya yang ada, saya juga berusaha, punya usaha. Tapi tiba-tiba menurut istri saya mengingatkan, kau lupa dengan janji 2016, 7 tahun setelahnya. Akhirnya saya datang, saya mengambil keputusan, tapi Tuhan, saya mau melayani. 3 bulan saya nangis di lantai 2 karena anak saya mau masuk SMA. Yang pertama, yang kedua sudah SMA, yang ketiga mau masuk SMP 1 dan 3 bersamaan. 3 bulan kita nggak bisa bayar uang sekolah. Tuhan izinkan kami masuk ke dalam satu area yang Dia mau memperlihatkan dan menunjukkan bahwa I am the Lord. Akulah Tuhan. 3 bulan saya menangis, setiap hari saya menangis. Saya bilang, Tuhan, kalau kau panggil saya waktu anak-anak masih kecil, padahal kemarin Tuhan panggil saya bilang, Tuhan, anak saya masih kecil. Pada saat saya kami membutuhkan uang untuk sekolah anak-anak, saya berdoa sama Tuhan. Saya dengan istri sudah kalkulasi, kita mau jual kendaraan kami Amerika semua, jadi kalau dijual pasti murah. Tapi kita sudah berserah, ya apa yang Tuhan mau. Tapi Tuhan bilang, saya tidak ambil kendaraan, saya ambil motor. Karena saya ada motor 250 cc waktu itu, dan memang saya beli itu untuk kegagalan. Jadi Tuhan nggak mau saya pakai itu. Tapi Tuhan izinkan dalam satu keadaan, dan Dia bilang, untuk hari-hari saya akan cukupkan. 3 bulan saya menangis. Tanggal 31 Januari 2016, teman saya bilang, Adik, teman saya butuh konsultan lambat. Mana ada orang transaksi 31 Januari tutup tahun biasanya tutup buku. Tapi kalau Tuhan mau menyatakan pada kita untuk kita masuk di dalamnya, maka Dia akan menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan. Amin. Saya datang tantangan perjanjian. Tanggal 2 Januari 2017, mana ada orang buka buku transaksi. Perusahaan yang saya bantu sebelumnya 2015 untuk bangun, dia panggil, Pak Jun, boleh ke kantor Pak? Siapa? Bantu kami lagi Pak ya. Saya menangis 3 bulan. Tuhan jawab, kebutuhan sehari-hari aku cukup. Saya masih bertanya sama Tuhan, bagaimana sekolah anak-anakku? Itu urusan 2019 yang lalu kami panitia Natal. Jam 10 kami ibadah, jam 12 kami rapat Natal, jam 5 saya tugas di Cilengsi. Nah, dari hari Sabtu, saya dengan istri dari semalam kami berpikir mencoba menyelesaikan bagaimana makan anak-anak besok. Baru kita berpikir. Tapi akhirnya kami berangkat dan kami pelayanan. Siang hari, anak saya kedua WA sama istri saya,
jam 7 malam selesai ibadah, saya minta sama istri saya, coba tanya anak-anak makan gimana. Anak saya yang kedua juga jawab, sudah ada yang bangun. Kita baru berpikir untuk anak kita, tapi Allah sudah punya cara untuk menyelesaikan masalah. Orang tua, apa yang kau pikir? Masa depan anak-anak kita baru berpikir, tapi dia sudah punya jalan keluar. Kemarin kami berbincang dengan Pak Hendra tentang anak juga. Aduh, anak satu, anak dua, sekolahnya mahal. Saya bilang Pak Hendra, Pak tambah satu Pak. Karena pemain musik ada 3 kan. Kalau Ustaz jadi pemain musik, bantu Pak Hendra yang khotbah, istri yang WL, ada singer, pemain musik, anak-anak. Itu yang kami lakukan. Yang kami lakukan sekarang, anak satu saya pegang bass, anak 2 itu pegang keyboard, anak 3 itu memang bisa 2 dia bisa drum dan dia bisa gitar. Jadi setiap malam kami ibadah. Nah itu yang kami lakukan. Selalu banyak alasan yang kita siapkan pada saat Allah memanggil kita melalui gerejanya di tempat ini. Ya ini nggak di sini ya, di sana ada, nggak di sini. Maksudnya nggak di ruangan ini, kalau keluar nggak tahu lagi saya. Satu ibu, kita sampaikan firman, kemudian dia bilang, Bapak enak ngomong di depan, bawa firman. Bapak tahu nggak anak saya harus bayar sekolah? Bapak tahu nggak anak saya harus beli buku? Bapak tahu nggak anak saya harus ini? Saya dapat pesanan kue hari Minggu Pak, bagaimana sama gereja Pak? Pada saat itu juga, pada saat saya pun sudah pernah, kami butuh biaya untuk 3 anak. Waktu saya sampaikan tadi, saya berdoa bagaimana sekolah anak-anak Tuhan. Tuhan bilang itu urusanku. Hari Rabu uang sekolah harus bayar jam 11 siang. Istri saya tugas WL ya, WL. Dia tanya sama saya tugas atau gimana? Saya bilang, kau tugas uang nggak ada, kau nggak tugas uang nggak ada, mendingan kau tugas aja. Dia tugas WL. Dan apa yang terjadi? Jam 11 dia keluar, selesai ibadah jam 11:30. Dia telepon sekolahnya, kami belum ada uang ibu. Oh enggak apa Bu, padahal deadline-nya hari Rabu jam 11. Saya bilang, you pelayanan tetap tidak ada uang, you tidak pelayanan tetap tidak ada uang. Tetapi hasilnya pada saat kita melayani dia setengah 12. Tidak apa-apa Bu, besok saja, besok itu belum ada uang. Kita belum ada uang, tidak apa-apa Bu. Jumat Bu. Pada saat Allah memilih kita, Dia masukkan kita ke dalam satu keadaan untuk kita terus berpegang pada Dia, atau kita meninggalkan. Yang kita tahu, Dia sudah punya rencana dalam menyelesaikan setiap permasalahan kita. Apa yang Allah lakukan kepada Musa? Aku mau kau melihat bagaimana aku mempermainkan orang Mesir. Aku mau menunjukkan kuasaku. Aku memisahkan umatku dari orang Mesir. Dan yang ketiga yang harus kita lakukan, sampaikan itu kepada anak cucumu bahwa akulah Tuhan. Yang banyak kesehatan dari Bapak Ibu yang bekerja. 81 saya mendampingi orang tua saya masuk keluar ke daerah transmigrasi di Sulawesi. 86 saya sudah menjadi pengurus komisi youth atau kaum muda remaja. Setiap kali, Kak, doain saya dong Kak, mau ujian.
Oke. Kak, doain saya kak, mau kuliah. Oke. Kok doain saya kok, ini ada kami mau menikah. Oke. Tapi setelah Tuhan jawab, masihkah kita melayani Tuhan? Pada saat doa kita dijawab, atau nanti hari Minggu tugas ya, aduh Pak Pendeta, Pak Hendra, saya ada tugas kuliah Pak Hendra. Nanti tugas buat bayar singer, aduh Pak Hendra, kerjaan saya banyak. Padahal kemarin nggak doa Pak. Betul ya? Pada saat dia mengambil kita melalui gereja, maka dia juga yang akan memberkati diri. Apa yang kita pikirkan untuk kehidupan kita, anak-anak kita, masa depan kita, dia ingin tahu dari kita. Pada saat kita takut, maka dia akan menyatakan bersama. 3 hal kita pelajari pagi hari ini di dalam Keluaran 10 ayat 1. Saat dia memanggil kita, dia akan memasukkan kita pada suatu kondisi dan keadaan supaya kita bisa melihat bagaimana besarnya Allah, bagaimana berkuasanya Allah, bagaimana hebatnya Allah, untuk kita terus berpegang. Dan kalau dia sudah memilih kita, memisahkan kita, maka dia juga yang akan memberkati kita. Sehingga yang terakhir yang menjadi tugas kita, sampaikan itu kepada anak cucu, sampaikan itu kepada sekitar, sampaikan itu kepada jemaat. Dalam semua ini kita terima apa yang dia mau sampaikan kepada jemaat di Elohim Ministry, karena memang jujur waktu saya tanya Pak Hendra awal, Pak temanya apa Pak? Kita belum ada tema Pak. Judulnya apa Pak? Belum ada judul Pak. Ayatnya di mana? Belum ada ayat Pak. Kalau PR tamu biasanya apa yang Tuhan mau sampaikan kepada jemaat Elohim, itu yang berat. Saya bergumul 1 minggu saya jawab Pak Hendra, baik Pak, saya dapat Pak. Tetapi inilah yang dia sampaikan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.